bersangkutan pejabat eselon 2 di Bea Cukai. Sebenarnya sudah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Hari ini KPK juga mengamankan sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan Lampung. Beberapa pihak sudah tiba di K4 dan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Beberapa pihak lain masih dalam perjalanan untuk dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Terkait dengan konstruksi perkaranya, yaitu berkaitan dengan kegiatan importasi yang dilakukan oleh pihak swasta, yang kemudian KPK menduga adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pihak. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini KPK mengamankan sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan juga di Lampung, khususnya di kantor pusat Bea Cukai Kementerian Keuangan. Mas, yang pejabat Bea Cukai itu yang diamankan yang di Lampung, yang sempat disinggung oleh Menku Pak Purbaya tadi siang, apa yang di Gedung Sumatera? Di Gedung Sumatera itu Direktorat P2 Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Berapa orang? Yang mana? Yang pastikan ini berapa orang yang diamankan? Ini ada beberapa orang yang diamankan dan ini teman-teman juga masih bergerak di lapangan, jadi nanti kita akan update perkembangannya. Kalau barang bukti yang kedua ini kira-kira apa? Barang bukti, untuk barang bukti ada uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia. Untuk uang senilai miliaran rupiah, kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kg emas. Soal importasi ini terkait importasi apa ya? Ya, terkait dengan beberapa barang yang masuk ke Indonesia begitu ya. Nanti detailnya barang itu apa saja nanti kami akan update. Ya minimal berat nggak barangnya? Kalau beratnya kita tahu. Ya. Kalau nggak berat kan berarti barang-barang. Karena kan dari pihak rumah juga ada orang kita di Indonesia di pusat. Sorry mas. Terkait ucapan Humas Bea Cukai itu ada 3 orang yang diperiksa tim KPK di sana di lokasi. Kenapa perlakuannya berbeda dengan perkara OTT lain? Kenapa diperiksa di TKP? Nggak langsung dibawa sini kan di Jakarta. Ya, tentunya itu kebutuhan dari tim untuk kemudian melakukan pemeriksaan on the spot langsung di lokasi supaya bisa dengan cepat mengkonfirmasi beberapa hal yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut. Untuk estimasi tiba supaya teman-teman nanti juga bisa bersiap untuk perkara Kalsel, estimasi tiba di Bandara Suta sekitar pukul 17.55. Kemudian nanti yang dari Lampung untuk perkara Bea Cukai itu sekitar pukul 19.30. Titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai ada saya abrik, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya memang ada sesuatu yang ada di situ. Tapi Pak, kalau terbukti Pak dari kanwilnya bakalan ditindak juga nggak pakai kemarin misalnya dirotasi gitu Pak? Bukan rotasi, kalau saya nggak boleh baca sih ya. Pak, tadi Bapak bilang Nanti kita akan non-jobkan mungkin di tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain kalau terlibat. Tapi kalau itu belum ini ya. Kamera Pak. Kalau tidak terbukti salah. Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan sekarang berhentikan. Pak, tadi teman Bapak apa sih Pak sebelumnya? Hari Jumat yang mana? Pajak hari Jumat. Boleh? Banyak dari Pak Bapak kemarin bilang 70, apakah akan nambah Pak dengan kasus ini? Mungkin angka yang baru masuk baru 50 sekarang, tambah 50 dulu deh hari Jumat ini. Nanti habis itu ada susulannya di bawahnya. Itu besok Pak jadinya? Jumat. Pak, kalau unit yang kur tadi gimana Pak? Coba? Yang soal kur tadi, unit itu gimana tuh Pak? Saya sedang diskusi sama Danantara untuk ngambil kurnya. Salah satu unitnya Pak
saya tertarik sama PNM sebetulnya, tapi sampai sekarang belum dikasih sama Dantara. Jadi rencananya saya akan pakai itu sebagai, kalau dikasih, sebagai penyalur kur yang betul-betul program pemerintah. Jadi nanti BRI saya mau beli kalau perlu. Jadi SMP Pak. Seperti itu. Kan saya setiap tahun sekarang bayarnya buat boleh omongin ya, di kepala aja saya. Saya kan bayar subsidi kur bunga itu hampir 40 triliun, uangnya hilang. Kalau saya punya unit penyalur, saya kasih 40 triliun setiap tahun dengan kasih kucuran bunga rendah karena ke nasabahnya sekurnya. Dalam 4 tahun kan saya punya satu bank kecil dengan modal 60 triliun, sudah besar dan bisa memberikan kur yang lebih baik dan uang saya nggak hilang setiap tahun pakai. Saya pikir apakah saya bisa usahakan seperti itu. Nanti saya diskusikan dengan saya mau beli dari Dantara. Kalau nggak ngasih kita naikin aja pajaknya. Kenapa harus beli Pak? Kenapa nggak bikin? Hah? Kenapa nggak bikin baru atau misalnya? Karena expertise orang-orang itu kan tertentu. Orang saya nggak bisa jadi ahli penilai pinjaman mikro. Dan di PNM kan orangnya jago-jago. Saya ingin manfaatnya kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah. Pak, tarif PPN dinaikin nggak Pak tahun ini Pak? Enggak. Kalau Turunin nggak? Enggak juga. Kita lihat keadaan ekonomi seperti apa. Ya. kalau tadi diskusinya sama Dantara lo tuh gimana tuh Pak? Mereka diskusinya Nggak mau on off gitu. Enggak. Kalau saya tanya Doni mau katanya. Oke, saya tanya Rosan juga mau. Ayo kita jalanin. Nggak jalan-jalan ya, kira-kira gitu. Masalahnya apa sih Pak kalau Nggak tahu, nanti saya ngomong dengan mereka lagi. Dan itu kan BRI kan perusahaan terbuka kan, bisa nggak kita jual beli begitu aja, saya nggak tahu. Tapi kalau perlu saya tukar dengan Geodipa. Saya punya kan perusahaan Geodipa itu yang geothermal. Saya mau tukar tanya sama mereka, tapi Penawaran? belum ada penawaran, sedang dihitung. Berarti permintaan yang pernah saya tanyakan di Desember waktu itu soal PNM tarik SMP itu. Oh emang Anda nanya? Oh iya betul. Tapi masih diskusi ya, belum pasti nih. Namanya gue usaha. Pak, terkait dengan ketua OJK, gimana Pak? ketua OJK yang katanya masuk OJK Pak. Oh saya nggak tahu. Ini kan saya baru membentuk pansel, baru minta beberapa BI untuk mengirim orangnya untuk pansel. Dan nanti kita akan panggil beberapa tokoh masyarakat yang canggih ya untuk ikut di pansel itu. Oke. Tapi memungkinkan nggak sih Pak? Enggak ada yang bisa undang-undang yang sistem kita aja selalu baik. Jadi begitu masuk langsung aja otomatis keluar, nggak ada yang kontrol. Mungkin yang kontrol orang tertentu ya. Nanti saya akan lihat dan sampai terulang lagi di mana tahu-tahu sudah turun sahur resolusi dan menurut saya sih kegedean. Nanti kita lihat. tapi kan kalau secara visual kan ini